beberapa hal yang kita temui di lapangan. Seperti di sini, setiap kali kita berkumpul pada ruangan MGMP secara offline, saya tidak hanya melihat wajah para guru, saya melihat wajah para pejuang. Saya melihat jejak pengabdian yang dimulai dari beberapa tahun, bahkan belasan dan sampai puluhan tahun teman-teman mengabdi. Ini adalah pengabdian yang tidak bisa diukur dari jam mengajar di depan kelas, melainkan dimulai dari sebelum bel berbunyi, dimulai dari langkah kita dari rumah, kita berangkat ke tempat kegiatan kita. Pengabdian kita dimulai dari fajar yang masih remang, saat sebagian kita masih harus menempuh perjalanan yang begitu menanjak, berliku, dan terkadang berkabut tebal, yang melewati perkebunan, pedesaan, lurah, kebun karet, dan sawit yang pada umumnya ada di daerah kita. Kita tahu betul apa artinya perjalanan, sehingga 2-3 jam yang biasa dirasakan oleh teman-teman kita kemacetan di kota besar, tapi bagi kita tidak demikian halnya. Adalah letak geografis kita yang begitu memisahkan tempat kita dengan tempat kegiatan di MGMP. Rumitnya letak geografis dari daerah kita. Jarak tempuh bukanlah sekadar angka, tapi adalah energi yang terkuras, biaya yang harus disisihkan, dan waktu bersama keluarga yang harus dikorbankan. Di ujung perjalanan kita lihat berhadapan dengan tantangan yang sama, bagaimana menyalakan api semangat belajar di mata siswa dan siswi kita. Namun terlalu sering kita merasa sepi, bak seorang Finjil Facer, berjuang sendirian di sekolah masing-masing, mencoba memecahkan masalah yang serupa, namun dalam kesendirian. Kelelahan fisik dari perjalanan bertemu dengan teman-teman yang bertukar pikiran, berisolasi secara profesional, ini merupakan latar belakang masalah yang sesungguhnya. Pengalaman belasan tahun tidak adalah aset bagi kita, tapi merupakan wadah yang kita gunakan untuk dibagikan. Pengalaman yang bisa menjadi beban. Resiko terbesarnya bukanlah ketinggalan materi, melainkan kejenuhan dan kehilangan semangat juang. Maka sampailah pada sebuah persimpangan. Apakah kita harus seperti ini? Jawaban kita bersama dengan tegas, tidak. Dari sanalah lahirnya sebuah gagasan, sebuah tekad bersama. Mari kita laksanakan MGMP Hybrid Berdaya, yang mana kita menjadikan 3 kompas baru. Pertama yaitu terhubung, berbagi, dan menginspirasi. Itulah tujuan utama kita. Program ini bukanlah beban tambahan, justru sebaliknya. Ini adalah jawaban langsung dari atas setiap tetes keringat dan setiap helaan nafas kita yang lelah. Solusi yang kita rancang dari empati, untuk kita, oleh kita. Bagaimana kita melakukannya? Pertama, kita merubah cara bertemu. Kita sadar bahwa pengorbanan Bapak Ibu yang hadir secara fisik sangatlah besar. Makanya kita membuat pertemuan tatap muka menjadi lebih langka. Hanya 2 atau 3 kali dalam 2 bulan. Namun, kualitas yang jauh lebih tinggi bukan lagi hanya sekedar mendengarkan ceramah, tapi adalah ajang unjuk karya, workshop intensif, dan klinik pembelajaran. Tempat kita membawa masalah nyata dari kelas dan memecahkannya bersama-sama. Lalu, mengapa api semangat itu tetap menyala? Kita tetap memanfaatkan teknologi sebagai jembatan. 1-2 kali sebulan kita bertemu dengan secara daring, 1 jam untuk menginspirasi, fleksibel, efisien, dan konsisten. Jarak tidak lagi menjadi penghalang untuk terus belajar dan bertumbuh. Yang kedua, ini yang penting kita mengubah mindset dari peserta menjadi pemilik. Langkah pertama kita bukanlah membuat program,
bukan hanya membuat program, melainkan mendengarkan. Melalui supervisi sederhana, kita memetakan akan kebutuhan tapi juga aset kita. Kita menemukan bahwa antara kita banyak yang memiliki kelebihan. Seperti kita lihat ada Bu Gebi di sini. Bu Gebi memiliki kelebihan hebat di bidang AI, seperti membuat video pembelajaran. Kemudian ada Bu Mariam juga hebat dan mahir di Canva. Kemudian kita lihat juga Mr. Eka yang baru saja menyelesaikan pelatihannya. Jadi ini adalah contoh-contoh dari teman-teman kita yang bisa kita mintai informasi dari teman-teman kita dan berbagi ilmu yang mereka miliki. Sehingga kita bisa membangun rumah digital sederhana melalui grup WA, Google Drive, website MGMP. Bukan untuk pamer ajang kecanggihan, tapi merupakan perpustakaan digital. Kita bisa menyimpan harta karun yang berupa modul ajar, rekaman video pembelajaran, bank soal, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kita hormati, dulu grup WA kita hanya ramai sekedar bercerita tegur sapa. Namun semenjak hal ini kita adakan, sekarang sudah sangat aktif di antara teman kita menanyakan dan bertanya berbagai informasi apa yang mereka butuhkan. Dan teman-teman yang memiliki informasi saling dengan segera cepat tanggap untuk membalas apa-apa yang diketahui dan cepat memberikan informasi tersebut kepada teman. Dan yang paling membanggakan buat kita adalah rekan-rekan yang tadinya lebih banyak diam, kini dengan percaya diri tampil sebagai narasumber, membagikan praktek baik mereka yang mereka lakukan di ruang-ruang kelas mereka. Yang terisolasi dengan geografis mungkin masih ada, tapi isolasi profesional telah berhasil kita bentukkan. Kita lihat kemarin baru saja salah seorang menanyakan, Alhamdulillah Bu Ketua, saya sekarang tidak lagi merasa sendirian. Saya sudah merasa punya banyak teman, di mana saya kesulitan, banyak teman yang membantu dan merespon apa-apa saja yang saya butuhkan. Ini adalah sebuah bahan bakar buat kita. Ini bukti nyata bahwa strategi efektif, karena program ini lahir dari empati, karena kita menghargai waktu, tenaga setiap anggota, karena kita berhasil menumbuhkan rasa memiliki dan membangun DNA kolaborasi dalam komunitas kita. Dari perjalanan ini, kita memetik satu pembelajaran besar. Kekuatan terbesar untuk perubahan ternyata ada pada diri kita sendiri. Kita sering menunggu pahlawan dari luar, padahal dengan pengalaman kolektif ratusan tahun dan buku-buku yang kita miliki, sumber daya yang ada, itu adalah pada diri kita sendiri. Sehingga dengan adanya kegiatan ini di MGMP Bahasa Inggris SMK, kita bukan lagi sekadar nama dalam struktur organisasi. Kita telah menjadi ekosistem yang hidup, bernapas, dan saling memberdayakan. Kita adalah bukti nyata bahwa keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti bertumbuh. Keberhasilan ini bukan karya saya, tapi mahakarya kita bersama. Kita bisa masih pajang sepanjang hari, tapi tiap hari masih bisa kita rayakan semangat bergotong royong yang luar biasa ini. Mari kita terus menjadikan komunitas ini sebagai mercusuar, sebagai bukti bahwa bersama-sama kita jauh lebih kuat, dengan bersama kita hebat, dengan kita tingkatkan pendidikan di Kabupaten Darmasraya ini. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.